sebentar dulu. Kebenaran Al-Qur'an ya dibuktikan dengan adanya batu Rosetta. Batu Rosetta di situ tertulis nama Haman. Sekarang buktikan di dalam di dalam historimu bahwa Haman ada di zaman Esther. Ayo. Kami sudah membuktikan. Haman siapa? Gini. Ayo lo. Haman itu siapa? Haman itu siapa? More Buhel bisa membuktikan batu di dalam hieroglif batu Rosetta itu tercatat nama Haman. Itu sejaman dengan Firaun, dengan Ramses. Sekarang kamu buktikan bahwa Haman itu ada di zaman Esther. Ayo buktikan. Enggak, Haman siapa? Loh, lihat kamu di batu Rosetta. Batu Rosetta ya itu gimana sih? Yang nama Haman itu kan ada banyak. Misalkan yang nama Muhammad kan ada banyak. Sebentar dulu, aku belum selesai ngomong. Kan ada banyak yang nama Haman, ada banyak yang nama Muhammad, ada banyak yang nama Demian, ada banyak yang nama Adi. Banyak nama Muhammad di mana? Sebelum Nabi Muhammad itu ada nama Nabi Muhammad, coba ya kan ada banyak. Aku bilang kan ada banyak. Haman juga di zaman dulu ada banyak. Sebelum ada Nabi Muhammad ada nama Nabi Muhammad. Kau suruh saya buktikan sih, harusnya kan kau yang buktikan. Gimana sih yang klaim kitabmu, bukan saya. Kitab saya itu bukan kitab klaim. Kitab kalian itu kitab klaim. Gimana buktinya? Kalau saya bisa buktikan bahwa sebelum adanya Yesus itu sudah ada nama Yesus Barabas. Nah sekarang kamu buktikan. Enggak, lu kok lari-lari kemana-mana? Justru kamu yang lari-lari kemana bahwa banyak ada nama Nabi Muhammad. Kawan, gini saya kasih sama kamu ya. Kami itu tidak pernah mengambil batu dan kemudian mengatakan ini batu dari Adam loh. Nggak pernah kayak begitu. Iman kita nggak pernah ambil batu kemudian kami bilang ini loh batu peninggalan Adam, nggak pernah. Yang lain itu kalian kamu imani saja gitu. Kamu imani saja, berarti kamu tidak berdasarkan malah suruh orang buktikan. Yang tadi kau jelaskan itu menjelaskan histori dan kalau tidak ada atau ada buktinya itu tidak masalah karena itu bukan sebuah klaim yang ada di zaman sekarang. Kecuali bedanya klaim itu dia ada di zaman sekarang. Kalau menceritakan peristiwa yang terjadi pada masa dulu itu bukan klaim. Kamu ngerti nggak? Sejarah yang terjadi di zaman dulu dijelaskan itu bukan klaim. Tapi kalau ada sesuatu yang baru muncul kemudian dikatakan sebagai sebuah kebenaran, itu harus dibuktikan. Di mana buktinya? Kan nggak ada buktinya. Mana ada buktinya? Iya, mana ada buktinya? Itu Ka'bah, Hajar Aswad. Loh, iya kan di batu di belakang rumah saya juga peninggalan Adam nih, kamu percaya nggak? Klaimnya baru di tahun 2023 nih. Bisa nggak kau buktikan? Lucu sekali kau nih. Ini tahun 2023 Demian mengatakan bahwasanya kamu kan merasa ada batu peninggalan Adam. Kamu kan yang merasa histori duluan. Mana buktinya bahwa batu yang diurapi itu oleh Yakub itu ada? Coba buktinya mana? Loh, ada nggak batunya? Kalau ada, kemudian orang Kristen mengatakan ini loh peninggalannya. Mana buktinya? Iya, mana buktinya? Bukan, kau ini nggak nyambung. Bukan, kalau misalkan ada batunya, kemudian mereka mengklaim kalau ada data historisnya, itu tidak bisa diganggu gugat. Bahwa sebelum batu itu ada, sudah ada historinya. Histori itu menceritakan apa yang terjadi di masa lampau. Sedangkan kalian mengklaim sesuatu tanpa histori. Gimana historinya? Sebelum zaman Muhammad nggak ada historinya. Logikanya begini loh, itu adalah sebuah peristiwa besar. Tempat penyembahan. Tidak mungkin ada nabi utusan Allah yang menyebutnya selain Muhammad. Cuman Muhammad doang yang menyebut tentang batu Hajar Aswad. Nabi-nabi yang lain itu nggak ada. Padahal mereka juga utusan Allah. Coba kalian mikir deh kawan. Coba mikir dulu lah. Kenapa Isa nggak pernah ngomongin tentang Hajar Aswad? Kenapa Isa nggak pernah ngomongin Hajar Aswad? Kenapa Yakub tidak pernah ngomong Hajar Aswad? Kenapa Musa nggak pernah ngomong Hajar Aswad? Kenapa Sulaiman tidak pernah ngomong Hajar Aswad? Kenapa Isa Al-Masih nggak pernah ngomong Hajar Aswad? Kenapa cuma Muhammad? Dan di mana sejarahnya? Kenapa sejarahnya baru ada di abad 17 di zaman Muhammad? Di mana sejarahnya sebelumnya? Kenapa nggak ada catatannya? Kenapa nggak ada sejarah-sejarahnya?
Itu yang harus dibuktikan. Karena ada si Bobenda yang diklaim. Kecuali kau mengatakan begini, ada sesuatu orang Kristen klaim nih, ada ini, nggak ada historinya. Itu baru klaim, itu bukan klaim namanya. Jadi harus dipahami gitu kawan. Harus dibuktikan. Oke, bilangku sekarang ya. Ketika kamu minta bukti, ya, kamu kembali lagi ke keimanan. Keimanan kami adalah ada di dalam Al-Quran. Historinya ada di dalam Al-Quran dan hadis bahwa Hajar Aswad itu adalah salah satu bukti, ya. Bukti kami adalah tentang fondasi Ka'bah yang dibawakan oleh Ismail, ya kan? Itu bukti kami di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kamu buktikan batu yang diurapi oleh Yakub itu mana? Coba buktikan. Ayo. Oke, saya jawab ya kawan ya. Batu Hajar Aswad itu dia bukan baru Kamu ada. jangan ke batu Hajar Aswad dulu, buktikan dulu. Saya bantah argumenmu. Buktikan dulu buktimu gitu loh. Kamu jangan Batu Hajar membantah Aswad argumenku dulu. sudah ada Kamu sejak buktikan Adam. dulu. Ya, ada sejak dengerin. Adam. Adam membawa batu dari sorga. Yang pertama kali membangun Ka'bah itu menurut sejarah Islam adalah Adam, kemudian Ibrahim, kemudian sampai di Ismail. Masalahnya nggak ada sejarahnya. Satupun nabi tidak mencatat mengenai Hajar Aswad. Jika itu batu dari sorga yang akan menjadi arah kiblat, mustahil nggak ada satupun nabi yang mencatat atau ngomong tentang Hajar Aswad selama ribuan tahun. Dari zaman Ibrahim sampai zaman Muhammad itu sekitar 2.800 atau 700 tahun. Kau bayangkan itu. Sejarahnya baru ada di abad ke-7. Buktinya apa? Bahkan tidak ada satupun yang bisa membuktikan tentang penelitian telapak kaki Ibrahim itu ada di zaman keberapa, abad keberapa. Itu tidak ada penelitiannya. Karena orang kafir dilarang masuk ke Mekah. Orang kafir dilarang masuk ke tanah suci. Itu yang kalian imani dan tidak ada buktinya. Kalau yang tadi kau ngomong tentang Bible itu menceritakan peristiwa sejarah. Kalau ada barangnya, tidak ada barangnya, itu bukan sebuah klaim, itu sebuah peristiwa sejarah. Kecuali nih, kita ambil batu, kita katakan ini batu peninggalan Adam. Nah, itu baru klaim. Satu-satu kalau ngomong, giliranku yang sekarang ngomong, ya kan? Ketika kamu mengatakan di mana batu itu kan sudah ada historinya di dalam Al-Quran. Terlepas kamu mau percaya atau tidak, itu hakmu. Yang penting saya bisa buktikan ya bahwa bermiliar-miliar Muslim itu percaya bahwa batu Hajar Aswad itu adalah salah satu fondasi Ka'bah yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dibawakan oleh Ismail untuk menjadi batu penjuru sebagai batu fondasi untuk Ka'bah. Ya. Itu kami Muslim semua percaya. Bukti fisik ada, ya kan? Ada Ka'bah, ada Hajar Aswad. Nah, sekarang saya tanya, kamu mengatakan bahwa kamu historinya benar. Coba buktikan di mana batu yang diurapi oleh Yakub. Tunjukkan kepada kami Muslim bahwa batu itu memang benar ada. Tunjukkan kepada kami. Kalau saya tanya sama kamu, dari mana dasar sejarahmu? Kamu katakan di dalam Quran. Quran itu baru ada di abad ke-7. Ibrahim itu ada di sekitar berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, 2.700 atau 800 tahun yang lalu sebelum Muhammad ada. Sejarah yang kau percaya ini di abad ke-7, ibaratnya nih ya, di abad 20 saya katakan begini, di belakang rumah saya ini ada batu peninggalan Musa. Musa itu dia hidup di abad 15 sebelum Masehi, 1.500 tahun yang lalu. Saya tidak bisa membuktikan klaim saya seperti imanmu. Artinya apa? Ada sesuatu benda yang diklaim tapi nggak bisa dibuktikan. Kamu menuntut bukti, kami bisa buktikan ya. Terlepas kamu kembali lagi, terlepas kamu percaya atau tidak, kami semua Muslim percaya itu sebagai batu penjuru bagi kami ya. Sedangkan kamu menuntut bukti kami Al-Quran, kami mengimani Al-Quran. Sekarang kamu mengimani Bible, bukan?
Coba tunjukkan fisiknya batu yang diurapi oleh Yakub. Coba Itu- tunjukkan dulu. itu bukti Kalau ada ya ada, internal, kalau tidak ada ya brother. tidak ada gitu. Brother, berarti itu buktinya secara internal, bukan secara eksternal. Ibaratnya begini, saya bilang di belakang rumah Kamu saya kamu ada batu menuntut peninggalan Adam. menuntut bukti kamu Itu menuntut kan bukti muslim internal. bukti. Internal itu Kami harus siapa membuktikan saja dari ada mana ya, dari dongeng-dongeng, Al-Qur'an lah. dongeng rakyat dan Kan kami sebagainya. orang Islam mempercayai bahwa Iya, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi kawan. Muhammad. Saya Gitu loh. menyatakan di belakang rumah saya ada batu peninggalan Adam dan itu komplit, tidak ada yang boleh bantah. Kenapa? Oke, Karena berapa itu klien miliar saya yang secara percaya internal. bahwa berapa miliar orang yang percaya bahwa itu batu yang di peninggalan Ya, Adam? Coba kebenaran tunjukkan. sejarah itu harus dibuktikan. Kebenaran apa yang kau klaim harus Sejarah dibuktikan, bukan dari siapa sejarah yang paling banyak dibuktikan, percaya. sejarah dibuktikan dengan penemuan bahwa batu itu sangat unik gitu loh. Itu sudah diteliti oleh para Ya, batu ahli akik bahwa itu saya adalah juga unik. sangat unik kan. Batu Itu akik tidak saya juga identik unik. dengan ada yang ada di dalam di bumi, di alam Batu semesta. akik saya juga unit. Kamu tahu nggak batu Hajar Aswad itu pertama diturunkan warnanya putih, tapi karena dosa warnanya hitam. Ada nggak bukti historinya? Ada nggak bukti penelitiannya? Loh, kamu itu kan buktinya ada di dalam Al-Quran historinya. Al-Quran lagi gimana sih? Al-Quran itu abad ke-7 gimana? Kami orang Muslim mempercayai Al-Quran sebagai kitab suci kami. Masa kami harus Iya. Oh, cari berarti kita referensi nggak lain bisa untuk membuktikan membuktikan? sesuai dengan sejarah dong. Kita bukan yang klaim Sekarang aja. kalau seandainya buktimu benar, Bible-mu benar, coba tunjukkan di mana batu yang diurapi oleh Buktikan dong kitabmu Yakub. Coba benar. tunjukkan. Kalau kitab itu benar, harus bisa dibuktikan dengan penelitian, dengan fakta historis. Itu kitabmu tuh Sudah klaim-klaim ada doang. penelitian dari para ahli bahwa batu itu unik, tidak Para ahli identik siapa? dengan batu yang ada di Orang bumi. kafir itu nggak boleh masuk ke Mekah. Gimana sih? Siapa sih yang meneliti? Loh, banyak yang meneliti. Siapa Gitu. namanya siapa? Banyak yang Siapa meneliti. namanya? Iya, namanya Batu siapa? itu pernah batu itu pernah diteliti kafir gitu loh. ya? Diteliti Orang dibawa kafir ke gitu ya, laboratorium gitu. Masuk meneliti Aku Hajar Aswad buktikan bisa ya? itu. Oh, jadi orang kafir bisa masuk ke Mekah meneliti Hajar Aswad. Nah, inilah sekarang coba buktikan bahwa Siapa namanya ya? Siapa namanya? bukti kita. Siapa coba. namanya yang Kamu percaya meneliti? Bible-mu Itu nggak? Makom Ibrahim. Kamu percaya bukti nggak? Kamu Kemudian percaya itu bukti nggak? batunya sudah ada sejak Adam. Bisa Kamu nggak percaya dibuktikan? Bible nggak? Mana penelitiannya? Sekarang saya tanya, kamu percaya Bible nggak Brother, sebagai kitab? ada penelitiannya nggak? Bible lebih tua dari kitab Anda. Ada nggak penelitiannya? Oh, jadi menurutmu yang lebih tua tuh yang lebih benar? Iya dong, yang muncul belakangan kan Oke, cuma berarti kaum kamu doang. nggak? Kenapa kamu nggak jadi Hindu sekarang? Bahwa Hindu juga lebih lebih awal, lebih yang Bible duluan. tidak ngomongin Hindu. Bible tidak ngomongin kitab Hindu. Kitab Anda ngomongin Bible. Bible tidak ngomongin kitab Hindu. prioritas Kitab Anda kebenaran ngomongin itu adalah yang Bible. duluan. Kenapa kamu nggak jadi Hindu? Iya, sekarang buktikan saja di mana penelitiannya. Aku pegang omonganmu bahwa Mana yang bukti duluan itu penelitiannya, brother? bahwa Di mana kitab yang bukti duluan itu. penelitiannya? Oh, Siapa mana nama buktinya? Sekarang seorang kamu peneliti coba. yang meneliti Hajar Aswad peninggalan ini, peninggalan itu? Oh, Di mana ada. sejarahnya dan bukti penelitiannya Ada. mana? Siapa Ada. namanya? Siapa Para namanya? ahli, oke. Ali siapa kan namanya? kami sudah membuktikan ya bahwa ada fisiknya. Sekarang mana fisiknya yang batu yang diurapi oleh Di belakang oleh rumah saya Yakub? juga ada batu nih, peninggalan Adam, ada fisiknya. Coba mana tunjukkan. Ada nih, mau saya on cam nih, ada batunya nih, peninggalan Adam. Mau lihat nggak? Coba, ayo. Kacau sekali. Ayo kayaknya. coba buktikan. Ayo mana Oh, mau buktinya? dibuktikan. Ayo. Mau lihat Ayo batunya? buktikan. Oh, ada Pokoknya nih. mana Mau- buktinya? Ayo. Ada nih di belakang rumah Ada. saya. Ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim nggak di situ? Oh, bukan Ibrahim. Ini batu diturunkan dari Adam dari surga ini di belakang rumah Iya, saya. mana ada nggak buktinya bahwa itu ada Iya, ada telapak kaki fisiknya, Adam? Coba batunya ada, batunya ada. Ya Ada tulis- mana Iya, ada. telapak kaki Adamnya Iya. mana ada nggak? Iya, mau saya on cam sebentar, ini saya jalan keluar dulu nih. Sabar. Iya, kok nggak bisa on cam yang nggak ada kamera di sini? Iya, batunya Coba. besar beneran. Mana coba? Ada berapa orang yang percaya? Berapa miliar orang yang percaya bahwa itu adalah batu Adam? 3 orang yang percaya, cuman mereka ditipu sama saya. Berarti lu penipu kan? Sama kayak Berarti Nabil. kamu ngaku bahwa lu penipu kan?
Iya. Berarti lu ngaku penipu. Ya, berarti lu penipu gitu loh. Iya, karena saya mengklaim Jelas gak ada kamu sendiri buktinya. yang mengakui bahwa lu penipu. Ya kan? Iya, karena saya mengklaim gak ada buktinya Ah. sama kayak Nabilu. Nabilu klaim gak ada Oh, buktinya. ada buktinya Nabi Muhammad, ada buktinya. Itu kan buktinya Mana? ada Hajar Aswad. Mana? Iya kan, Ada batu yang buktinya Hajar Aswad. iya, batu di belakang rumah saya juga ada. Iya, kamu kan penipu. Kalau Nabi Muhammad di mana dikatakan penipu? Coba buktikan di mana Oke, ayatnya buktikan bahwa klaim Nabi Muhammad benar. penipu. Buktikan klaim Nabi Tunjukkan Anda itu ada dalilnya. buktinya. Iya, datanya mana? Coba Bahwa tunjukkan sebelum di mana Nabi ada Muhammad itu sejarahnya. adalah menipu. Di mana tunjukkan dalilnya? Ada nggak orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seorang yang pembohong? Ada nggak? Ada nggak dalilnya demian menipu? Ayo. Mana dalilnya di kitab Anda saya menipu bahwa di belakang rumah saya ada? Dalam riwayat batu. Nabi Muhammad itu mempunyai gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Iya, saya demian juga punya gelar Ayo lo, sang orang yang paling baik. belur kamu. Mau lihat nggak batu peninggalan Adam di belakang rumah saya nih? Iya, berapa orang yang percaya? Berapa orang yang percaya? Kamu kan bagaimana kami bisa percaya terhadap seorang penipu? Lu kan tadi ngakui bahwa lu seorang penipu. Di mana dalilnya saya menipu? Loh, tadi kamu bilang kamu penipu. Aku tipu. Berarti kamu mengakui bahwa kau seorang penipu. Loh, saya kan kasih standar yang sama kayak Nabilu. Nabilu kan ngomong tanpa bukti. Saya juga ngomong tanpa bukti. Loh, Nabi Muhammad ada buktinya. Bagaimana buktinya? Ada Yaitu buktinya. Nabi Muhammad tidak pernah dikatakan sebagai penipu. Di mana buktinya bahwa Kak, Nabi gua Muhammad minta seorang penipu? bukti Hajar Aswad itu peninggalan Ibrahim gimana sih? Iya, itu kan ada. Mana? Fisiknya ada kan? Loh, Itu batu di Hajar dalam. Aswad. Ini ada batu di belakang rumah saya juga peninggalan Adam. Gak ada fisiknya. Bagaimana saya percaya terhadap seorang penipu? Kau bisa nggak buktikan itu klaim Nabimu benar seperti klaim saya juga? Saya kan nggak bisa buktikan klaim saya. Nabi Anda juga kan nggak bisa buktikan klaimnya. Bagaimana saya percaya terhadap seorang penipu macam elu? Berarti kalau Nabi Anda nggak bisa buktikan juga penipu dong ya? Lu bisa buktikan? Enggak, gue tanya lu bisa buktikan? Enggak, batu yang diurapi oleh Yakub. Itu pertanyaan gue, jangan kemana-mana. Aduh Bang Ade, gini ya, yang namanya harus dibuktikan itu ada bukti Coba. penelitian, kemudian bukti sejarah gitu loh. Bukannya klaim-klaim doang. Kalau klaim-klaim doang mah itu bukan bukti. Kan Demian juga bisa klaim kan di belakang rumah Demian ada batu peninggalan Adam. Kan itu kan klaim namanya tuh. Apalagi Ishak nggak pernah Aku ngomong. subuhan dulu. Bang Ade, Sulaiman nggak pernah ngomong. Itu kan nabi-nabi utusan Allah. Ishak nggak pernah ngomong. Kenapa sejarahnya kok baru muncul di Arab gitu Bang? Saya tuh heran gitu loh. Nah terus ada telapak kaki Ya, Ibrahim. tapi kan ada buktinya kan? Iya sejarahnya kau bisa cari di Iya, tapi kan ada buktinya sejarah kan? orang Yahudi. Bahwasanya Abraham itu dia dari Kanaan, dia dari apa namanya Ur-Kasdim. Dari Ur-Kasdim dia pergi ke mana? Ke tanah Kanaan, kelaparan di tanah Kanaan. Dia pergi ke Mesir. Setelah dari Mesir dia kembali ke tanah Kanaan. Dia nggak pernah pergi sampai ke Arab Saudi, nggak ada sejarahnya. Selain sejarah yang baru dikarang-karang di abad 12 oleh misalkan siapa namanya tuh Rasak membuat sejarah-sejarah palsu. Kemudian sejarah Islam tidak ada bukti sejarah sebelum itu. Sudah. Jadi yang saya minta ini mustahil gitu loh, mustahil Sudah. kalau sebuah peristiwa besar itu nggak dicatat gitu loh, apalagi batu yang diturunkan dari surga oleh Adam. Sudah. Nah, sekarang gini, oke. Kalau kamu tidak percaya dengan adanya Al-Quran, dengan histori di dalam Al-Quran itu terserah ya. Nah, sekarang saya tanya Anda,
Anda kan merasa percaya iman kepada Bible, coba tunjukkan ya kalau memang benar batu yang diurapi oleh Yakub itu yang mana? Itu yang saya minta dari tadi. Coba buktinya mana? Coba tunjukkan. Kalau memang itu benar, coba Berarti Anda, tunjukkan. oke Bang Ade ya. Berarti Anda sekarang udah ngaku bahwa iman Anda itu iman secara internal, nggak bisa dibuktikan secara historis dong. Loh, historisnya ada kan, saya sudah jelaskan. Bagaimana kamu minta bukti? Buktinya di dalam Al-Quran kan, kami sudah seperti Itu itu bukan kan. historis. Saya membuktikan. Sekarang kalau kamu buktinya mana? Coba buktinya mana bahwa batu yang diurapi oleh Yakub itu mana gitu loh. Itu pertanyaan saya, mana buktinya? Aduh, Bang Ade, historis itu arti historis kan apa kejadian yang terjadi pada masa lampau. Kemudian cerita itu ada buktinya dari zaman dulu mereka secara lisan menceritakan kepada anak cucu mereka. Nah, Ibrahim dia itu punya anak Ishak dan Fisiknya Ismail dan mana? Batu fisiknya mana yang diurapi oleh Yakub? Batu yang diurapi oleh Yakub mana fisiknya? Ibrahim dia punya anak Ismail dan Ishak. Nah, kenapa anak-anak mereka ini nggak ada bukti sejarah yang mereka ceritakan kepada keturunan mereka itu? Saya tanya bukti. Batu yang diurapi oleh Yakub mana buktinya? Fisiknya mana? Loh, kalau Itu menjelaskan histori, brother, saya kasih contoh begini ya, biar kau paham. Di Histori itu harus ada fisiknya. Yang namanya histori itu adalah sejarah. Ada sebuah peristiwa yang namanya begini. Definisi sejarah itu manusia ada bukti peninggalan. Ada bukti peninggalan. Nah, kalau batu kapalnya itu ada tidak peninggalan. Mana sampai bukti? sekarang, Bukti bukan berarti batu yang historisnya diurapi oleh Yakub itu mana? Brother, saya kasih contoh begini ya. Ketika ada yang mengatakan ini kapal di belakang rumah saya ini peninggalan Nuh loh. Nah, peristiwa Nuh itu ada, kapal Nuh itu ada. Mau tidak ada atau ada, itu adalah sebuah peristiwa sejarah. Tapi ketika ada yang mengatakan di belakang rumah saya ada kapal Nuh, bisa nggak dia buktikan? Yang dibuktikan itu adalah klaimnya, bukan sejarahnya. Sejarah itu menceritakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yakub mendirikan sebuah tugu atau apapun, itu peristiwa sejarah. Masalahnya ketika ada di abad 20 orang mengatakan ini tugu Yakub nih. Ini tugu Yakub yang dibuat. Buktinya mana? Fisiknya mana? Kalau dia nggak bisa buktikan, berarti itu klaim. Kamu ini nyerocos aja. Gini. Yang mengklaim siapa? Giliran ngomong. Ya, yang mengklaim siapa, brother? Kamu giliran dulu. Aku mau ngomong ini giliran. Kamu dari tadi nyerocos terus gitu loh. Siap. Ayo, sholat. Kamu diam dulu. Aku sebelum subuh nih ngomong dulu ya, nanti buktikan ya. Gini, ketika kamu ngomong definisi sejarah, histori, itu ada peninggalan. Nah, peninggalan itu ada fisiknya. Salah satu contoh, ketika kamu meminta sejarah, itu ada. Kami bisa membuktikan historinya ada, fisiknya ada. Nah, sekarang kamu mengatakan bahwa histori di dalam batu Yakub itu yang diurapi Yakub itu yang saya minta. Mana fisiknya kalau memang itu adalah histori? Histori itu ada saja. Salah satu contoh, ketika ada peninggalan Jenderal Sudirman ada, bajunya ada. Begitupun peninggalan Bung Karno ada, ya. Dari mulai dia berbicara, rekamannya ada, bajunya ada, ya, rambutnya ada. Nah, sekarang saya tanya, ketika Yakub itu sebagai masuk kepada histori, dia pernah mengurapi batu. Nah, di mana fisiknya batu itu? Coba tunjukkan kepada kami. Ayo. Oke, saya jawab ya. Jangan dipotong, kita ganti-gantian ya. Seperti yang Bang Ade tadi kasih contoh, misalkan peristiwa kemerdekaan Indonesia, presiden kita adalah Pak Soekarno misalkan, ya. Presiden pertama Indonesia, sejarahnya ada. Soekarno dia itu hidup di sekitaran tahun 1945 misalkan. Di tahun 1945 Soekarno memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ada sejarah lisannya sampai anak cucu kita. Budaya kita menceritakan itu. Nah, ketika Muhammad mengatakan begini, ini adalah telapak kaki Ibrahim, ini adalah peninggalan Ibrahim yaitu Mekah, batu Hajar Aswad yang dibawakan oleh Adam. Ibrahim dia hidup di 2700 tahun yang lalu, dan di mana tidak ada satupun sejarah yang mencatat itu. Berbeda dengan kita, sejarah mengenai kemerdekaan kita dicatat dan kita warisi. Nah, Muhammad menyampaikan itu tapi tidak ada sejarahnya, tidak ada buktinya. Nah, Bang Ade mencocok logis seakan-akan
sejarah yang Bang Ade percaya ini ada buktinya, padahal faktanya kan sejarahnya di Quran. Sedangkan Quran itu baru ada di abad ke-7 Ibrahim ada. Kalau di zaman Yesus berarti 2000 tahun yang lalu. Di zaman Muhammad 2700 tahun yang lalu. Itu sangat jauh Bang Ade. Kemerdekaan Indonesia aja itu nggak sampai 1 abad di zaman kita sekarang loh. Kita hidup di tahun 2023. Itu nggak sampai 1 abad. Sedangkan dari zaman Nabi Muhammad ke zaman Ibrahim itu berpuluh-puluh abad, 20 abad lebih, 27 abad Bang Ade. Dan tidak ada satupun sejarah lisan yang diturunkan kepada keturunannya. Ini loh Ka'bah saya bangun untuk kalian nanti keturunanmu. Ini Isa kepada ini, Yakub kepada ini. Tidak ada Bang Ade. Bahkan semua nabi yang datang dari Bani Israil nggak pernah sedikit pun ngomong mengenai Ka'bah. Itu sebuah peristiwa besar loh. Abraham ketika dia mau mengorbankan Ishak saja ada peristiwa sejarahnya dicatat. Tidak mungkin Abraham membangun tugu untuk Tuhan tidak ada sejarahnya, nggak mungkin gitu loh. Dan tidak ada satupun nabi yang ngomong tentang Mekah. Tidak ada satupun nabi yang ngomong tentang Hajar Aswad. Apalagi itu sebuah batu yang diturunkan dari sorga. Kenapa para nabi yang lain selain Nabi Muhammad tidak ngomong tentang Hajar Aswad? Kenapa cuma Nabi Muhammad saja? Kalau Bang Ade mengatakan itu ada sejarahnya, di mana sejarahnya? Sejarahnya Bang Ade bilang ada di dalam Quran. Quran itu dibawakan oleh Nabi Muhammad. Seperti logikanya begini ya, saya mengatakan bahwasanya batu di belakang rumah saya adalah peninggalan Adam. Yang ngomong siapa? Ya Demian. Buktinya mana? Buktinya dari Demian. Kan kacau itu kan iman secara internal. Membuktikan kebenaran dengan klaim sendiri. Dibuktikan dari mana? Klaim saya. Kebenarannya dari mana? Klaim saya. Semuanya dari klaim saya. Itu bukan orang yang berpikir secara rasional. Kalau berpikir secara rasional, dia harus meneliti dari sejarah, bukti artefak. Itu loh Bang Ade. Jangan mutar-mutar Bang, gitu loh. Oke, sudah? Oke. Jangan Aku mutar-mutar simpel lagi saja. ya Bang. Kamu mengatakan bukti. Kamu mengatakan bukti artefak ya kan? Ya kan? Bukti artefak. Nah ini yang saya minta, bukti artefak. Artefak itu adalah suatu objek atau barang atau peninggalan yang zaman-zaman dahulu gitu loh. Ya, yang diceritakan, diklaim oleh zaman dahulu dan dibuktikan dengan fisik, yaitu artefak. Nah, kalau kamu meminta bukti kepada kami Muslim bisa membuktikan di dalam Al-Quran ada diceritakan ya. Nah, sekarang saya tanya, dan bukti fisiknya ada di dalam Al-Quran. Nah, ketika kamu minta bukti, otomatis kami membuktikan dengan cara apa? Dengan cara iman kami terhadap Al-Quran. Nah, sekarang kalau kamu percaya dan kepada Bible pernah mengatakan ya secara lisan bahwa Yakub pernah mengurapi batu. Nah, artefak ini batunya berarti artefaknya. Nah, untuk kedua kalinya saya bertanya kepada ente, bukti atau artefak batu yang diurapi oleh Yakub itu di mana? Coba tunjukkan kepada kami kalau memang itu benar Bible-mu itu sendiri. Jadi kamu jangan mengomentari dulu Al-Quran ya, karena kamu tidak mengimani Al-Quran. Kamu yang imani kamu itu adalah Bible. Coba buktikan di dalam Bible bukti batu yang diurapi oleh Yakub itu mana. Jangan muter-muter lagi. Jangan mengomentari dulu Al-Quran. Buktikan dulu, kitabmu dulu. Ayo silakan. Itu aja dulu. Yang untuk yang kedua kali. Gini Bang Ade ya, Bang Ade. Bang Ade tadi kan udah jawab dengan gamblang kan. Sejarahnya dari mana? Sejarahnya dicatat di dalam Al-Quran. Sedangkan Bang Ade yang pertama mengklaim bahwa itu makom Ibrahim. Kamu buktikan dulu Bible-mu, buktikan dulu artefak di dalam Bible-mu ada enggak? Itu bang. Yang saya tanya. Saya buktikan nih, saya mau buktikan nih ya. Jadi Bang Ade itu nggak bisa kasih sejarah secara eksternal. Dari tadi saya ngomongin di mana sejarahnya secara eksternal, bukan sejarah secara internal. Kalau sejarah secara internal, kebohongan pun bisa menjadi sebuah kebenaran. Jika Bang Ade menggunakan tolak ukur sejarah yang hanya sebatas klaim internal, kebohongan pun bisa menjadi sebuah kebenaran.
Iya. Bang Ade harus catat itu. Iya, aku juga minta sejarah internalmu gitu loh. Aku tidak meminta oke. sejarah eksternal. Oke. Aku meminta sejarah internalmu. Coba buktikan artefak mana yang Ya, yang ini diurapi mau oleh saya Yakub. jawab. Ini mau saya jawab. Nah, Udah, kemudian mana. Kamu jangan komentari Al-Quran gitu loh. Ayo. loh, kita kan ngomongin dua arah Bang Ade. Saya kasih contoh begini ya Bang Ade ya. Iya. Al-Quran, Coba buktikan dulu. sebentar. Bukti Al-Quran internalmu dan mana? Alkitab. Saya tanya bukti internalmu mana? Iya, Itu dulu. Mau saya jawab. Saya jawab sesuai dengan pertanyaan Bang Ade ya. Kamu jawab dari tadi muter-muter nggak menjawab mana buktinya mana Bang nggak Ade ada. yang nggak bisa menjawab. Saya minta bukti secara eksternal, Bang Ade kasih bukti internal, kan nggak nyambung Bang. Nah, bukan meminta bukti dari kami, ya otomatis kami membuktikan secara internal gitu loh. Nah, saya minta kamu buktikan secara internal. Sebelum adanya Islam, gimana sih Bang Ade? Bukan sejarah yang baru ada di zaman Islam. Bagaimana kami harus membuktikan secara sebelum adanya Islam gitu loh? Ya, kamu bertanya kepada kami tentang masalah internal. Ya, kami membuktikan secara internal. Sekarang kita saya buktikan ke itu bukan masalah secara internal. Ngomongin Abraham bukan internal. Abraham diimani oleh Kristen, Islam dan Yahudi. Itu bukan masalah internal. Peristiwa sejarahnya nggak ada. Paham nggak Bang Ade? Masalahnya klaim dalam agama Islam ini sebuah klaim internal. Demian. Bang Ade ini udah jelasin sejarah di internal keislaman. Ya kamu pede dong. Harusnya ceritakan sejarah yang dimaksud batu Yakub itu di mana di internal kamu. Gitu aja simple. Dari tadi jawaban kamu muter-muter. Oh enggak Bang, saya minta sejarah sebelum pra-Islam, ada eksistensi sejarahnya Bang. Kalau enggak gini, kalau kamu gini dengerin, kalau kamu bicara sejarah dari sisi ke internal kamu, bukan cuman batu yang kamu nggak bisa buktiin, banyak sejarah di dalam Alkitab kamu itu yang berantakan gitu ya. Nah sekarang kita fokus di batu yang dibuktikan saja. Di sini kan kita membahas. Ceritakan sejarah. Ya buktikan. Enggak, buktikan aja secara internal di dalam. Bang Ade, aku sholat subuh dulu ya. Ladenin dulu. Aduh, Bang Ade kabur. Nah, kabur kan? Aku mau sholat kok kabur. Iya, sholat bukan kabur. Demian. Oh iya. Sholat itu utama. Sorry ya Bang Ade ya. Ampun. Ayo ya. Buktikan aja itu. Kalau Bang Ade tadi udah buktikan bagaimana sejarah Hajar Aswad itu di dalam internal Al-Quran. Kenapa harus lari ke sumber eksternal? Sementara kamu sendiri nggak bisa buktikan batu Yakub yang diurapi itu secara internal maupun eksternal. Nah di sini aja Bang. Kamu udah 2-0. Saya kasih penjelasan untuk abang ya. Sejarah itu artinya peristiwa yang terjadi pada masa lampau Bang. Nah ketika peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau, jelasin sejarah itu paham. Ya oke. Jadi misalkan gini ya, di dalam Bible menceritakan tentang bukan cuma masalah batu yang dibuat oleh Yakub ya, batu apa namanya itu. Tapi di Bible juga ada mencatat misalkan begini, peristiwa Batrano sampai sekarang tidak ada bukti penelitian. Batrano itu ada. Itu harus kita terima secara rasional. Nah beda halnya dengan begini Bang. Ketika ada yang mengatakan ini loh batu yang saya temukan. Berarti itu hanya iman kamu aja berarti. Bentar. Nah, itu berarti itu hanya iman kamu aja. Kalau kamu hanya terima kita bukti. membahas dua hal yang berbeda. Saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh nih ya. Di dalam Quran dan Bible menceritakan ada peristiwa yang namanya penyelamatan Tuhan lewat sebuah kapal, yaitu kita kenal dengan peristiwa Nuh. Nah, dan tidak ada bukti penelitian yang membuktikan bahwasannya kapal itu ada gitu loh. Karena kapal itu diindikasikan kapal itu hilang. Ketika ada seseorang yang mengatakan begini, ini loh saya temukan sebuah kapal Batrano. Ketika dia mengatakan seperti itu dan tidak bisa dia buktikan, maka klaimnya itu gugur. Itu dua hal yang berbeda. Yang Bang Ade tanyakan gimana batunya? Batu itu menceritakan peristiwa sejarah. Beda halnya ketika ada orang di abad 20 mengatakan, saya temukan batu dan saya katakan ini batu peninggalan dari Yakub dan tidak ada bukti penelitiannya. Tidak ada bukti historinya. Nah itu baru salah Bang.
Jadi pertanyaannya itu dengan argumen saya, dengan pertanyaan saya, itu dua hal yang berbeda, Bang. Harus dicermati baik-baik gitu loh. Ya kalau kamu mau ngambil sampel itu, saya juga bisa mengambil sampel yang lain di dalam Alkitab, ya. Seperti contohnya ya, berapa ekor kuda kereta yang dibunuh Daud, ya. Di Samuel itu 700 ekor, tapi di Tawarik itu 7.000 ekor. Ah, kamu mau ngambil sejarah internal pun acak adut. Berantakan kamu dari situ berangkatnya. Oke, gini ya Bang ya. Di dalam kitab Tawarik dan di dalam kitab Raja-Raja itu menjelaskan peristiwa yang bukan satu jam dan waktu yang tepat. Sebentar dulu. Loh, itu sebuah peristiwa yang berbeda. Namanya kau cocok logi tanpa kamu membacanya, brother. Itu namanya cocok logi. Beda halnya dengan klaim yang baru sekarang muncul jam abad berapa 20. Yesus disalib? Ini sejarah. Kita bicara sejarah lagi ya. Kita catatan Lain beda dengan penulisan ya, sejarah. Kita bicara catatan sejarah lagi. Jam berapa Yesus disalib? Di Markus jam 9. Yang kamu ya, bahas, Yohanes yang jam kamu 12. bahas itu bukan fakta sejarah. Nah, Yang kita bahas ini mengenai klaim, bukan fakta sejarah. Peristiwa penyaliban Yesus itu yang kau kutip di dalam Lukas dan Matius dan Markus itu cocok logimu tanpa kau baca peristiwanya itu kapan dan peristiwa kapan. sejarah. Iya, kita nggak ngomongin peristiwa sejarah, tapi Itu bukti peristiwa sejarah. Bagaimana Bisa nggak bedakan peristiwa sejarah dan bukti sejarah? Kalau peristiwa sejarah, siapa saja bisa mengklaim, bisa ngomong. Tapi kalau dia membuktikan peristiwa sejarah, belum tentu dia bisa membuktikan. Jadi mana yang benar? Siapa saja Jadi mana yang bisa benar? ngomong tentang Jadi mana sejarah. yang benar? Tapi belum Peristiwa tentu sejarah itu setiap mana yang sejarah benar? Iya. yang Ini disebarkan, udah. yang diomongin itu Ini bisa Injilmu loh. dibuktikan. Berarti Injilmu yang asal. Berarti Loh, Injilmu imanmu yang yang asal asal. bicara. Asal Imanmu mengklaim nyata tanpa ada sejarah. buktinya. Loh, sekarang gua nanya ya. Nggak usah Tadi nanya, ya, lu buktikan ada peristiwa saja penyaliban. apa yang diklaim di dalam agamamu. Kitab kami duluan ada dari kitabmu. Duluan mana, Bible atau Al-Quran? Itu nggak jadi acuan. Ya, Itu nggak jadi ada dong acuan. jadi acuan di Kenapa? mana-mana. Kalau Kenapa? ada sejarah Banyak yang muncul sekali, belakangan, itu pasti banyak sekali diragukan. peristiwa sejarah, banyak sekali peristiwa penelusuran sejarah yang tadi gue sebutkan ini belum ini masih banyak lagi nih yang gue mau sampaikan gitu. Brother, Ya. di mana-mana itu sejarah awal itu yang paling dipercaya daripada sejarah yang baru muncul belakangan. Tidak ada orang yang meyakini sejarah yang baru muncul belakangan dan meninggalkan sejarah yang awal. Brother, bagaimana bisa kamu melegitimasi sejarah awal itu lebih valid sementara di dalam isinya buku sejarah Alkitabmu itu banyak sekali kontradiksi. Oke, kita nggak ngomong tentang kontradiksi. Kamu tadi udah gugur soal batu Yakub. Tidak kamu bisa buktikan, ya. Itu Tadi kamu tidak bisa buktikan batu Yakub, ya. Sementara kami bisa di pihak internal. Dari mana data sejarah ketika ada seseorang di tahun 2020 mengklaim dia mengetahui sejarah tentang Nuh, dia membuat sejarah tentang Nuh, dan tidak ada sejarah lisannya, tidak ada buktinya. Nah, ketika seseorang mengklaim, bisa nggak dia buktikan? Kamu tahu nggak merekonstruksi Sejarah awalnya dihilangkan. Kamu tahu nggak bagaimana kamu tahu nggak merekonstruksi sejarah? Kamu tahu nggak literasi sejarah itu seperti apa? Bagaimana merekonstruksi sejarah? Tahu nggak? Loh, justru kamu yang nggak tahu. Maka dari itu Tahu kamu nggak percaya metode sejarah untuk yang baru merekonstruksi muncul sejarah? belakangan. Ya, Yang kamu percaya yang nggak sejarah tahu. baru muncul belakangan Kamu siapa? yang nggak tahu.